Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leonardo Rizky Chandra, jurusan Matematika, Prodi Pendidikan Matematika kelas C. Saya akan membahas tentang apa itu mikroba, apa itu protista, dan apa itu virus. Nah, yang pertama, mikroba. Mikroba itu biasa juga disebut mikroorganisme. Adalah organisme yang berukuran sangat kecil sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Nah, alat bantuannya adalah mikroskop. Nah, mikroorganisme disebut juga organisme mikroskopik. Mikroorganisme seringkali bersel tunggal atau uniseluler maupun bersel banyak atau multiseluler. Namun, beberapa protista bersel tunggal masih terlihat oleh mata telanjang dan ada juga beberapa spesies multisel tidak terlihat mata telanjang. Virus juga termasuk ke dalam mikroorganisme meskipun tidak bersifat seluler. Mikroorganisme biasanya dianggap mencangkup semua prokariota, protista, dan algarenid, terutama yang berukuran kecil dan tidak berbentuk hifa. Dapat pula dianggap sebagai bagiannya meskipun banyak yang tidak menyepakatinya. Kebanyakan orang beranggapan bahwa dapat dianggap mikroorganisme adalah semua organisme yang sangat kecil yang dapat dibiarkan dalam cawan, petri, atau inkubator dalam laboratorium dan mampu memperbanyak virus secara metabolis atau mitosis. Nah, yang kedua, protista. Protista adalah mikroorganisme eukaryota yang bukan hewan, tumbuhan, maupun fungus. Mereka pernah dikelompokkan ke dalam satu kerajaan bernama protista, tetapi sekarang tidak dipertahankan lagi. Penggunaannya masih digunakan untuk kepentingan kajian ekologi dan morfologi bagi semua organisme eukariotik bersel tunggal yang hidup secara mandiri atau jika membentuk koloni bersama-sama namun tidak menunjukkan diferensiasi menjadi jaringan yang berbeda-beda. Nah, organisme dalam protista tidak memiliki kesamaan kecuali pengelompokan yang mudah baik yang bersel satu atau bersel banyak tanpa memiliki jaringan. Protista itu hidup hampir di semua lingkungan yang mengandung air. Banyak protista seperti algae adalah fotosintesis dan produsen primer vital dalam ekosistem, khususnya di laut sebagai bagian dari plankton. Protista mempunyai klasifikasinya. Yang pertama, protozoa. Protista yang menyerupai hewan. Protozoa hampir semuanya protista bersel satu, mampu bergerak, yang makan dengan cara fagositosis, walaupun ada beberapa pengecualian. Mereka biasanya berukuran 0,01 sampai dengan 0,5 mm, sehingga secara umum terlalu kecil untuk dapat dilihat tanpa bantuan mikroskop. Protozoa dapat ditemukan di mana-mana, seperti lingkungan berair dan tanah, umumnya mampu bertahan pada periode kering sebagai krista atau spora dan termasuk beberapa parasit penting. Yang kedua, algae, protista yang menyerupai tumbuhan. Algae mencakup semua organisme bersel tunggal maupun banyak yang memiliki kloroplas. Termasuk dalamnya adalah kelompok-kelompok berikut, seperti alga hijau dan alga merah bersama dengan kelompok kecil yang disebut Glaucophyta. Sekarang diketahui memiliki hubungan evolusi yang dekat dan tumbuhan darat berdasarkan bukti-bukti morfologi, fisiologi, dan molekuler, sehingga lebih tepat masuk dalam kelompok Archaeplastida bersama-sama dengan tumbuhan biasanya. Yang ketiga, protista yang menyerupai jamur. Beragam organisme dengan organisasi tingkat protista awalnya dianggap sama dengan jamur sebab mereka memproduksi sporanya. Ini meliputi citrid, jamur lendir, dan jamur air. Citrid sekarang diketahui memiliki hubungan dengan fungi dan biasanya diklasifikasikan dengan mereka dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
memiliki sel berflagela pada suatu waktu dalam siklus hidupnya. Yang kedua, khusus pada jamur air memiliki dinding sel yang tersusun oleh zat selulosa, sedangkan jamur tersusun oleh zat kitin. Yang ketiga, memiliki spora diploid dan hasil meiosis berupa gamet pada jamur air menghasilkan sesuatu. Yang pertama kan klasifikasi, yang kedua metabolisme, reproduksi, dan peran protista. Nah, sebagai protista berkembang biak secara seksual atau konjugasi, sementara lainnya secara aksesual visi biner. Memiliki siklus hidup biologi super kompleks yang meliputi berbagai macam makhluk hidup, sebagian bereproduksi seksual, sebagian lain aksesual, namun masih belum jelas berapa seringnya reproduksi seksual menyebabkan pertukaran genetika antara strain yang berbeda dari Plasmodium, dan sebagian besar protista parasit adalah klonal lain yang jarang melakukan pertukaran gen dengan strain yang lain. Beberapa protista adalah patogen terhadap hewan dan tumbuhan. Plasmodium falciparum menyebabkan malaria pada manusia, dan Phytophthora infestans menyebabkan hawar daun pada kentang. Pemahaman lebih mendalam tentang protista akan membuat penyakit ini bisa diobati secara efisien. Yang terakhir adalah virus. Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan archaea. Istilah virus biasanya digunakan untuk menyebut jenis virus yang menginfeksi sel-sel eukariota. Sementara virus yang menginfeksi sel prokariota seperti bakteri dan archaea dikenal sebagai bakteriofag. Virus bisa menyebar dengan berbagai cara. Salah satu jalur penularan adalah melalui organisme pembawa penyakit yang dikenal sebagai vektor. Misalnya, virus sering ditularkan dari tumbuhan satu ke tumbuhan oleh serangga yang memakan getah tumbuhan seperti kutu daun, dan virus pada hewan dapat dibawa oleh serangga pengisap darah. Virus juga memiliki klasifikasi. Klasifikasi bertujuan untuk menggambarkan keanekaragaman virus dengan memberi nama dan mengelompokkan virus berdasarkan kesamaan mereka. Secara sederhana, virus dapat dikelompokkan berdasarkan jenis asam nukleat yang memiliki virus DNA atau virus RNA. Uraian asam nukleat, ada tidaknya segmentasi pada genom, ukuran virion, jenis simetri kapsid, serta ada tidaknya sel hubung. Yang pertama, klasifikasi ICTV, yang kepanjangannya adalah Komite Internasional Taksonomi Virus, yang mengembangkan sistem klasifikasi yang digunakan saat ini dan menulis pedoman yang memberi bobot lebih besar pada sifat-sifat virus tertentu untuk menjaga keseragaman keluarga virus. Seperti taksonomi makhluk hidup pada umumnya, klasifikasi virus juga dilakukan secara hierarkis atau bertingkat. Dari yang pertama adalah dunia, yang kedua kerajaan, yang ketiga film, yang keempat kelas, yang kelima ordo, yang keenam keluarga, yang ketujuh genus, dan yang kedelapan adalah spesies. Ada juga dampak dari virus. Nah, virus sangat dikenal dengan sebagai penyebab penyakit infeksi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sejauh ini tidak ada makhluk hidup yang tahap terhadap virus. Tiap virus secara khusus menyerang sel-sel tertentu dari inangnya. Virus yang menyebabkan selesma menyerang saluran pernapasan, virus campak menginfeksi kulit, virus hepatitis menginfeksi hati, dan virus rabies menyerang sel-sel saraf. Yang pertama, penyakit hewan akibat virus, yaitu penyakit tetelo. Jenis penyakit yang menyerang bangsa unggas, terutama ayam. Penyebabnya adalah Newcastle disease virus. Penyakit kuku dan mulut, yakni jenis penyakit yang menyerang ternak sapi dan kerbau. Yang kedua, penyakit tumbuhan akibat virus, penyakit mosaik.
Jenis penyakit menyerang tanaman tembakau. Penyebabnya adalah tobacco mosaic virus, penyakit tomuro, yakni jenis penyakit yang menyerang tanaman padi. Yang ketiga, penyakit manusia akibat virus. Contoh paling umum dari penyakit yang disebabkan oleh virus adalah pilek, AIDS, cacar, kanker leher, dan lain-lain. Yang terakhir adalah pencegahan dan pengobatan. Karena biasanya memanipulasi mekanisme sel induknya untuk berreproduksi, virus sangat sulit untuk dibunuh. Metode pengobatan yang sejauh ini yang dianggap paling efektif adalah vaksin untuk merangsang kekebalan alami tubuh terhadap proses infeksi dan obat-obatan yang mengatasi gejala akibat infeksi virus. Penyembuhan penyakit akibat infeksi virus biasanya disalah antisipasikan dengan penggunaan antibiotik yang sama sekali tidak mempunyai pengaruh terhadap kehidupan virus. Efek samping penggunaan antibiotik adalah resistansi bakteri terhadap antibiotik. Karena itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah suatu penyakit disebabkan oleh bakteri atau virus. Sekian pembahasan saya tentang mikroorganisme, protista, dan virus. Bila ada kata-kata atau kalimat atau pengucapan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.